Bapak pemirsa, Anda bergabung bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dan bagi Anda yang belum mengikuti sosial media kami, segera follow Instagram kami di @magelangtv atau jangan lupa subscribe YouTube official kami di Magelang TV. Dan bagi Anda juga yang belum mendownload aplikasi GPM Stream, bisa mendownload aplikasi GPM Stream karena akan memudahkan Anda menyaksikan tayangan kami menggunakan handphone kesayangan Anda. Kembali lagi ke Mas Ade nih. Asik banget ya kayaknya, banyak pengalaman gitu ya tentu saja. Yang seneng-seneng sih banyak aku rasa. Selain ketemu teman baru, ketemu teman baru dan juga belajar budaya baru gitu. Banyak hal baru lah yang ditemukan. Tetapi pasti ada tantangan-tantangan tersendiri ya Mas ya. Selain tadi tantangan atau pressure yang cukup tinggi dan juga adaptasi dengan lingkungan, apa aja sih Mas mungkin tantangannya sebagai pekerja profesional di negeri tirai bambu di Shanghai khususnya? Kalau tantangannya buat foreigner itu mungkin masalah bahasa ya. Mungkin kadang-kadang ada language barrier gitu. Kebetulan karena akan kerja kami, kebetulan mereka kebanyakan orang lokal, sedangkan kami yang foreigner kan memang ada dalam di dalam pekerjaan, kebetulan pekerjaan saya ini kebetulan bahasa yang digunakan bahasa Inggris, tapi tetap aja buat sesama rekan kerja kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita mesti menggunakan bahasa Mandarin ya. Jadi paling seperti itu sih, kadang-kadang ada language barrier gitu di dalam menjelaskan sesuatu atau ketika kita pengen meminta sesuatu, kadang-kadang ada sedikit uh, misunderstanding. Misunderstanding, betul betul karena language barrier tadi. Selain language barrier, ada nggak sih Mas karakteristik dalam berkomunikasi atau yang beda gitu? Kita paham ya, bukan kita ya. Mungkin saya dan Mas Ade, mungkin pemirsa juga perlu paham bahwa memang ada beberapa perbedaan dalam berkomunikasi atau bergaul dengan teman-teman yang berada di sana gitu. Gimana sih Mas? Ada cerita nggak? Kalau selama ini masalah yang cukup berarti enggak sih, soalnya mereka cukup friendly juga, apalagi kalau mereka tahu kita foreigner, mereka sangat friendly banget gitu loh, mereka sangat open sekali terhadap keberadaan kita. Jadi kalau mengenai masalah-masalah yang cukup pelik gitu, enggak sih, soalnya mereka sangat membantu sekali. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada kesulitan-kesulitan, mereka pasti sangat-sangat menawarkan bantuan. Wah, keren banget. Jadi memang jangan khawatir ya. Kadang kan orang tuh merasa kalau berada di lingkungan baru, di tempat baru itu khawatir tidak diterima dengan baik gitu. Ya kan? Kayaknya tergantung, ya kita mesti pintar-pintarnya juga sih gitu. Pintar-pintarnya membawa diri kan. Karena kita Karena berada di sedang di tempat negara orang ya. kita mesti lebih belajar untuk gimana menghargai kebiasaan mereka, belajar untuk gimana menjalin hubungan baik terhadap semua orang, terhadap semua yang ada di kantor terutama. Banyak isu-isu yang nggak baik gitu, Mas Ade. Kadang di pemberitaan juga terkait bagaimana perlakuan perusahaan asing ataupun mungkin bagaimana perlakuan ketika orang Indonesia bekerja di luar negeri. Mungkin itu tidak terjadi di profesional. Saya tidak tahu. Bagaimana menurut pendapat Mas Ade? So far sih nggak ada sih masalah tindakan-tindakan yang kurang baik gitu. Diskriminatif Ada pekerja misalnya. asing kalau di China ya yang saya tahu, karena kan ketika kita mulai bekerja pun kita ada kontrak dan itu semuanya dengan jelas tertera mengenai hak dan kewajiban kami sebagai pekerja. Jadi kalau sampai saat ini saya belum menemukan ada perlakuan-perlakuan yang Tidak tidak menyenangkan. fair atau tidak sepantasnya atau yang merugikan sih, malah karena semuanya itu tertuang dengan jelas di dalam kontrak kerja kami yang kami sepakati bersama mengenai semua hak dan kewajibannya. Jadi sama sekali nggak, sampai saat ini sih saya belum menemukan ada kendala yang cukup berarti. Oh, oke. Apa sih yang membuat Mas Ade mungkin tertantang untuk tetap bekerja di negeri orang gitu daripada memilih bekerja di negeri sendiri? Kalau pertama sih, kalau dari saya pribadi, saya pengen mencari pengalaman ya. Maksudnya karena kebetulan diberikan kesempatan untuk ada perusahaan yang mau bersedia untuk menerima saya untuk bekerja di sini, itu kan sebuah satu pengalaman yang langka, yang nggak semua orang mungkin bisa dapatkan. Dan saya pengen mencoba belajar gitu loh, gimana rasanya bekerja di negeri orang, belajar etos kerja mereka, dan yang seperti kita tahu juga, kalau China saat ini posisinya itu kan semakin
kuat ya di dunia gitu, maksudnya udah menjadi salah satu negara yang super power juga, sekalipun buat yang posisinya sekalipun masih berada di bawah US mungkin, tapi ya banyak kesempatan-kesempatan ke depannya itu, banyak kesempatan-kesempatan yang terbuka. Kalau kita bekerja di sini, kita bisa belajar mengenai etos kerja mereka, dan banyak lah gitu, maksudnya apalagi dari segi teknologi, mereka kayaknya sudah sangat terdepan sekali. Jadi pengen mendapatkan pengalaman, pengen belajar banyak, dan pengen membangun networking juga. Benar, itu yang penting ya, networking, karena itu menjadi peluang besar untuk kedepannya. Lalu kedepannya ini Mas Ade rencananya masih tetap setia kah, pengen tetap berkarir di sana, atau ingin kembali membangun Indonesia? Pastinya ada keinginan ya untuk balik ke tanah air, tapi mungkin untuk setahun sampai 2 tahun ke depan mungkin masih stay di sini dulu kalau masih diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di sini, pengen menimba ilmu, menimba pengalaman, memperluas networking dulu sih yang sebanyak-banyaknya, sehingga ketika kembali ke tanah air itu istilahnya udah siap lah, udah siap akan pengalaman, udah siap akan sudah tahu gitu, maksudnya mau berbuat apa next-nya yang bisa ketika kembali ke tanah air. Sudah berapa lama sih Mas Ade nggak pulang ke Makassar? Kalau Tokyo itu bulan Desember, pas datang ke Shanghai ini kan. Oh, jadi sebelum ke Shanghai itu sempat pulang dulu ya? Iya, jadi udah sekitar berapa bulan ya? Udah sekitar 8 bulanan, hampir 9 bulan ya. Terus belum tahu ini mau balik kapan ya? 9 sampai ke 10 bulan lah. Ya, hampir 10 bulan. Belum tahu ya mau balik kapan? Pengen sih balik, cuma sampai saat ini kan belum ada flight yang terbuka ya antara China dan Indonesia. Apa yang paling dikangenin tentang Indonesia? 10 bulan ya ini, aku nggak tahu. Ya. Ini cukup lama sih. Soalnya udah lama juga nggak ketemu sama keluarga, dan dengan kondisi yang seperti sekarang ini pun kita masih belum tahu kan kapan nih bisa ketemu lagi. Itu sih yang. Selain keluarga ada makanan nggak? Gitu. Apa? Ada satu kayak kecemasan gitu. Soalnya belum tahu nih kapan bisa ketemu lagi sama keluarga. Soalnya sampai saat ini kan dengan kondisi COVID-19 seperti saat ini kita kan belum tahu ya. Soalnya belum ada flight, dan kalaupun mungkin bisa pulang ke Indonesia, tapi nanti mau balik China-nya itu udah malah sulit lagi ya, karena ada keterbatasan di imigrasi segala macam, itu complicated banget, sama dengan saya di sini. Anyways, nanti kita ngobrol lagi ya Mas Ade. Pemirsa jangan beralih dari tempat duduk Anda, kami akan kembali sesaat lagi.